Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Diki Putiarawati dengan NIM 0157, Nurhana dengan NIM 0158, Meni Eka Rismawati dengan NIM 0159, Devi Indiani dengan NIM 0178, MC Michelle Firawati Bagiaratini dengan NIM 0184. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang akuntansi forensik. Yang pertama, di sini ada definisi akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Kemudian ada penerapan akuntansi forensik, yaitu diantaranya yang pertama, penyelesaian sengketa antar individu di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, di perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki negara, baik pusat ataupun daerah. Dan yang keempat, di departemen atau kementerian pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR atau DPRD, dan lembaga negara lainnya. Berikut ini berbagai disiplin dan profesi forensik lainnya, yaitu ada forensik antropologis, forensik kemis, forensik dokumen investigator, forensik antropologis, forensik geologis, forensik patologis, forensik fotografer, forensik psikiatris atau psikologis, forensik serologis, forensik engineering, forensik linguistik, forensik medicine, forensik patologi, dan forensik psikiatri. Akuntansi forensik di pengadilan. Akuntan forensik dapat digunakan di sektor publik dan sektor privat. Pada sektor publik, para penuntut umum, kejaksaan, dan KPK menggunakan ahli dari BPK, BPKB, dan Inspektorat Jenderal dari departemen yang bersangkutan. Pengertian ahli menurut KUHAP yaitu terkait seseorang, perorangan, atau individu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf C yaitu tentang BPK Republik Indonesia. Selanjutnya, perbedaan pemberian keterangan pada ahli selaku pribadi dan ahli selaku lembaga atau BPK. Perbedaan pertama dilihat dari kompetensi ahli. Untuk ahli selaku pribadi, itu memberikan keterangan yang diminta instansi berwenang sesuai kompetensi yang dimiliki ahli tersebut. Untuk ahli selaku lembaga atau BPK, memberikan keterangan tentang kerugian negara yang merupakan kompetensi BPK, sehingga tidak melekat pada pribadi pemegang jabatan anggota BPK atau pemeriksa. Yang kedua dilihat dari substansi keterangan ahli. Untuk ahli selaku pribadi, memberikan keterangan tentang substansi yang menjadi kepakarannya, penguasaan, dan pengembangan pengetahuan yang merupakan pendapat dari pribadi ahli tersebut. Untuk ahli selaku lembaga atau BPK, memberi keterangan tentang kerugian negara atau daerah karena pelaksanaan tugas konstitusional BPK yang berasal dari pendapat dari para BPK. Perbedaan selanjutnya dari segi pengolahan informasi. Untuk ahli selaku pribadi, informasi yang dipaparkan di hadapan penyidik maupun pengadilan diolah secara pribadi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan untuk ahli selaku lembaga atau BPK, informasi tentang kerugian negara dipaparkan di hadapan penyidik atau pengadilan secara kelembagaan yang diperoleh melalui pemeriksaan investigatif. Perbedaan selanjutnya dari segi pengolahan informasi. Untuk ahli selaku pribadi, informasi yang dipaparkan di hadapan penyidik maupun pengadilan diolah secara pribadi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan untuk ahli selaku lembaga atau BPK, informasi tentang kerugian negara dipaparkan di hadapan penyidik atau pengadilan secara kelembagaan yang diperoleh melalui pemeriksaan investigatif. Dilihat dari kepemilikan atas keterangan ahli. Untuk ahli pribadi, keterangan yang diberikan merupakan milik pribadi, sedangkan untuk ahli BPK, keterangan yang diberikan milik BPK sebagai lembaga negara. Perbedaan yang kelima dilihat dari kebebasan memberikan pendapat. Untuk ahli pribadi mempunyai kebebasan pribadi dalam memberikan pendapat berkaitan dengan keahlian mereka. Kemudian untuk ahli BPK tidak mempunyai kebebasan pribadi dalam memberikan keterangan atau harus berkoordinasi dengan pimpinan karena hasil yang diterangkan adalah pemeriksaan dari BPK. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir yaitu dilihat dari batasnya. Untuk ahli pribadi memberikan keterangan sesuai dengan kepakaran yang dimilikinya atau sesuai pengetahuan dan pengalaman, sedangkan untuk
Ahli BPK memberikan pengetahuan sesuai hasil pemeriksaan dari BPK. Selanjutnya sengketa. Ada berbagai macam hal yang bisa memicu terjadinya sengketa. Di antaranya, sengketa dapat terjadi karena merasa haknya itu dikurangi, dirampas, dan dihilangkan. Kemudian ada juga perbedaan penafsiran mengenai sesuatu yang sudah diatur atau belum diatur dalam suatu perjanjian. Hak yang dikurangi atau dihilangkan itu dapat berupa uang atau aset, baik itu aset berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian ada reputasi. Reputasi itu nama baik yang dirusak, baik nama pribadi mereka, nama baik keluarga, maupun nama baik perusahaan. Yang ketiga ada peluang bisnis, itu tidak bisa ikut dalam proses tender karena terkesan diskriminatif. Yang keempat ada gaya hidup, ditolak memasuki gedung, kawasan yang eksklusif, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Faktor-faktor yang dapat menentukan berhasil atau gagalnya penyelesaian sengketa oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang pertama, seberapa besar konsekuensi keuangan pada pihak yang bersengketa. Yang kedua, seberapa jauh pertikaian pribadi, rasa iri, atau dendam yang terjadi di antara pihak-pihak. Yang ketiga, apakah penyelesaian ini nanti akan berdampak pada kasus yang serupa. Yang keempat, seberapa besar dampak dari publisitas negatif yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, seberapa besar beban emosional yang harus ditanggung. Kemudian faktor-faktor yang mempermudah penyelesaian sengketa dengan pandangan dan nilai-nilai hidup. Dari sengketa dua pihak yang berbeda, meskipun sengketanya itu sama, dari mana contoh ini diselesaikan dengan jalur hukum, tetapi yang pertama di luar pengadilan dan yang kedua melalui jalur pengadilan. Akuntansi atau audit forensik. Nah, karena pelaksananya itu bukan hanya akuntan saja, tapi non-akuntan juga, maka istilah yang digunakan dalam sertifikasi adalah auditor forensik. Di Amerika Serikat, menyebut anggotanya itu sebagai pemeriksa fraud bersertifikasi. Praktik akuntansi forensik di Indonesia. Suksesnya akuntansi forensik di Indonesia itu baru terlihat pada kasus Bank Bali, yaitu PricewaterhouseCoopers berhasil menunjukkan arus yang rumit dengan meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu, tetapi akuntansi forensiknya itu tidak diikuti dengan penyelesaian hukum di pengadilan. Nah, baru pada tahun 2005 itu suksesnya akuntansi forensik sekaligus BPK dan KPK itu berhasil menyelesaikan di pengadilan. Dan kasus BNI dilakukan oleh PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pada tahun 2008 dan semester pertama 2009 itu menunjukkan ketangguhan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menemukan dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Akuntansi forensik sektor publik. Akuntansi forensik sektor publik di Indonesia lebih menonjol daripada akuntan forensik sektor private karena kasus-kasusnya pun lebih dikenal masyarakat, yaitu seperti kasus Al-Amin dan Azirwan. Kasus-kasus di sektor publik lebih dramatis karena kolusi antara penyelenggara negara di tingkat tinggi dengan pebisnis sampai pertemuan di tempat dan waktu yang eksotis. Nah, di antara acara televisi yang menggambarkan penangkapan, penggerebekan para koruptor oleh KPK dalam 2 tahun belakangan, yaitu tahun 2008 dan 2009, serta pengungkapan rekaman percakapan telepon hasil penyadapan KPK di pengadilan. Nah, pelaksana akuntansi di Indonesia itu ada banyak sekali, ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ada BPKP, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ada Bank Dunia, dan ada KAP. Macam-macam model akuntansi forensik. Yang pertama, akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan yang paling sederhana antara akuntansi dan hukum. Yang kedua, dalam kasus yang lebih rumit, akuntansi forensik ada satu bidang tambahan, yaitu auditing, sehingga model akuntansi forensik perpaduan antara akuntansi, hukum, dan juga auditing. Yang ketiga, ada diagram akuntansi forensik. Pada bagian ini terlihat
proses audit investigatif, akuntansi, dan hukum. Bagian ini merupakan pengembangan dari bagian selanjutnya, di mana dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan unsur tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi atau tipikor. Untuk bagian yang keempat, yaitu dari diagram akuntansi forensik tipikor ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di bawah berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif, dan arbitrase, serta alternatif penyelesaian sengketa. Untuk selanjutnya, dari diagram akuntansi forensik ini akan bertambah rumit kalau kejahatannya adalah lintas negara, seperti koruptor Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri dan mencuci uangnya juga di luar negeri. Bidang hukumnya akan lebih luas lagi dengan konvensi dan traktat internasional yang meliputi ekstradisi dan mutual legal assistance. Untuk bagian yang keenam, dari diagram akuntansi forensik ini terdapat jenis kecurangan audit, yaitu proaktif dan juga investigatif. Pada diagram akuntansi forensik ini terdapat satu bidang tambahan, yaitu ekstradisi dan MLA. Selanjutnya yaitu segitiga akuntansi forensik. Di sini ada 3 bagian. Titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik adalah kerugian. Dalam sektor publik, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian negara dan kerugian keuangan negara. Dalam sektor privat, ada kerugian yang timbul karena cedera janji dalam suatu perikatan. Yang kedua, titik kedua dalam segitiga akuntansi forensik adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk mengganti kerugiannya. Titik yang ketiga adalah segitiga akuntansi forensik adalah hubungan kausalitas, di mana adanya keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Akuntansi forensik dapat membantu para ahli dan praktisi dalam mengumpulkan bukti untuk menetapkan adanya hubungan kausalitas. Selanjutnya ada FOSA dan KOSA. Komponen pertama proaktif fraud audit atau fraud audit yang proaktif yang berada di luar akuntansi forensik, sedangkan komponen kedua investigatif audit atau audit investigatif merupakan bagian dari akuntansi forensik. Dalam teknologi informasi, kajian atas sistem untuk mengetahui kelemahan dalam sistem itu disebut sistem audit. Dalam komponen fraud audit yang proaktif terdapat 2 komponen. Yang pertama, fraud oriented system audit atau FOSA yang merupakan istilah dengan penjelasan mengenai orientasi atau tujuan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya fraud. Istilah fraud dalam FOSA digunakan dalam arti seluas-luasnya, seperti digunakan The Association of Certified Fraud Examiners dalam fraud ring-nya. FOSA dapat dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Pada perusahaan swasta, FOSA dikerjakan oleh auditor internal dan bagian hukum atau unit di bawah direktur kepatuhan atau unit lainnya yang ditunjukkan oleh komite audit. Kalau organisasi tersebut tidak mempunyai keahlian yang diperlukan, dapat menerima jasa kantor akuntan publik yang memberikan jasa khusus. Yang kedua ada Corporation Oriented System Audit atau COSA, yang merupakan istilah untuk mengidentifikasi potensi korupsi secara spesifik. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan FOSA atau COSA, yaitu dengan menilai adanya potensi atau risiko fraud, menganalisis potensi atau risiko fraud, dan menilai risiko atau potensi fraud, yaitu 1. Memahami entitas dengan baik dengan memanfaatkan analisis segitiga. Yang kedua, observasi lapangan bukan interogasi. Dengan melakukan observasi lapangan, FOSA bisa menyaksikan sendiri apa yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, kuesioner. Ditindaklanjuti dengan substansi, pelaksanaan FOSA dilakukan melalui kuesioner. Sesudah entitas mengembalikan kuesioner yang diisinya, pelaksana FOSA wajib memastikan bahwa jawaban atas kuesioner tersebut memang benar. Yang keempat, sampling dan timing. Kedatangan pelaksana FOSA di lapangan sangat boleh jadi ditunggu-tunggu oleh entitas, sehingga entitas dapat mengatur apa yang boleh ada dan siapa yang boleh hadir di lapangan. Yang kelima, titik lemah dalam sistem pengadaan barang dan jasa, merupakan kegiatan paling banyak menghabiskan anggaran sektor publik. Yang keenam, melakukan profiling, dan yang ketujuh, melakukan analisis data.
Selanjutnya, potensi atau risiko fraud dalam sistem entitas yang bersangkutan. Yang pertama, kelemahan sistem dan kepatuhan. Pelaksana FOSA berupaya melihat kelemahan dalam sistem atau lingkup pengendalian intern atau kelemahan dalam governance yang merupakan pembuka peluang atau dilihat sebagai peluang untuk melakukan fraud. Sistemnya secara teoritis bisa kuat, namun kalau terjadi banyak ketidakpatuhan tanpa pelaksana, sanksi merupakan perceived opportunity dalam pandangan calon pelaku fraud. Yang kedua, entitas seringkali menyajikan pihak-pihak yang disebutkan stakeholder atau pemangku kepentingan. Tidak jarang yang disebut oleh entitas sebagai pemangku kepentingan sebenarnya adalah benalu untuk entitas itu. Dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai rent seekers. Berikutnya ada sumber informasi FOSA. Yang pertama dari entitas yang bersangkutan yang merupakan sumber penting. Sekalipun informasi ini cenderung bersifat normatif dengan merujuk ke peraturan perundang-undangan dan peraturan internal entitas yang belum tentu ditaati. Mungkin peraturannya sudah tidak berlaku. Ini merupakan petunjuk penting tentang lemahnya sistem entitas tersebut. Yang kedua dari pressure groups atau grup penekan seperti media dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang merupakan sumber informasi penting. Yang ketiga dari whistleblowers yang merupakan sumber yang memberikan warna lain dalam pengumpulan materi untuk mengidentifikasi potensi dan risiko fraud. Yang keempat, masyarakat yang seringkali berani melaporkan ketidakberesan dalam suatu entitas, apalagi kalau mereka merupakan pihak yang menerima pelayanan yang tidak baik dari entitas tersebut. Yang kelima, ada Google atau search engine lainnya. Banyak informasi di Google yang mengandung unsur kejutan atau surprise. Contohnya, pejabat atau penyelenggara negara yang sudah atau akan menduduki jabatan penting pada saat ini. Berikutnya, pelaksana FOSA dapat memanfaatkan data historis yang memberi petunjuk tentang titik-titik rawan tersebut. Yang pertama, di sektor publik, misalnya ada kajian-kajian seperti survei integritas atau COSA yang dilakukan KPK di berbagai entitas atau lembaga. Yang kedua, mungkin di masa lalu yang sudah ada perkara pengadilan atau kasus yang masih berjalan atau kasus yang ditutupi atau di SP3-kan karena berbagai alasan. Yang ketiga, kajian tentang persepsi korupsi. Dan yang terakhir, ada Bank Dunia atau World Bank yang mendokumentasi praktik-praktik korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia.